Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baiklah abang kakak, ayah bunda sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih dibangunkan, dihidupkan kembali dari tidur kita, dari mati kita tadi malam, untuk mendapatkan rezeki, yaitu nafas, makan, minum, kesehatan, yang bukan lain tujuannya adalah mencari rahmat Allah dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita junjung Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan jerih payah beliaulah saat ini kita merasakan indahnya Islam. Baiklah abang kakak, ayah bunda sekalian, izinkan saya untuk mengisi ngapel pada hari ini, yang mana pada hari ini kita membahas yaitu akhlakul karimah. Apa bang kakak? Akhlakul karimah. Sebelum saya memulai apa itu akhlakul karimah, izinkan saya memberikan mahfuzat atau kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Itu adalah ungzur ma qala wala tangzur man qala. Sekilas terlihat sama, ungzur ma qala wala tangzur man qala. Bedanya antara ma dan man. Namun itu sangat berarti dalam penafsirannya. Apa itu? Ungzur. Ungzur itu artinya lihatlah. Ma qala. Ma itu apa? Sesuatu. Qala. Qala itu yang dikatakan. Ungzur ma qala berarti lihatlah apa yang dikatakan. Wala tangzur. Apa artinya? Dan janganlah melihat. Man qala. Man itu apa? Siapa? Siapa yang berbicara? Apa yang dibicara? Yang berbicara. Jadi makna dari pepatah Arab ini adalah siapapun seseorang, tua, muda, akhwat, ikhwan, saudara maupun tidak saudara, kenal atau belum kenal, apabila ada pelajaran atau ada nasihat yang baik keluar dari seseorang itu, maka lihatlah itunya. Ya. Sebaliknya, jangan gara-gara orang tersebut kita pandang negatif, kita tidak suka, sehingga ketika dia berkata baik, kita tidak melihat itu, tetapi melihat seseorang itu. Kita lihat banyak narapidana yang dipenjara akibat kasus-kasus besar. Setelah keluar dari penjara, dia malah jadi tambah soleh. Nah, jangan melihat apa dibaliknya, apa dia atau siapa dia sebelum itu. Tetapi selama masih memberikan nasihat, yang mana nasihat ini kepada Allah, maka didengarkan. Gitu. Jadi izinkan Al-Fakir, saya pribadi sedikit sharing cerita ya bagaimana kita seharusnya berakhlakul karimah. Walaupun saya pribadi yang di hadapan abang kakak ini belum berakhlakul karimah, gitu. Kalaulah yang pantas memberikan akhlak itu adalah orang yang sempurna, siapa itu? Nabi Muhammad, maka tidak akan ada orang yang berani untuk menasehati. Namun Allah sudah menutup aib kita, Allah sudah menunjukkan kita jalan, maka pepatah Arab tadi, mahfuzah tadi sangat betul harus kita pegang. Jadi siapapun nanti yang di sini
atau di balik ini atau dimanapun berbicara tentang kebaikan, maka dengarkanlah. Ya gitu. Itu sedikit pesan berkenaan dengan bagaimana kita menerima ilmu dari siapapun. Oke. Berbicara tentang akhlakul karimah, mungkin abang kakak, ayah bunda semua sudah tahu ya akhlakul karimah tuh apa aja gitu. Kayak saling memberi, terus tidak pelit, berkata baik, betul? Senyum kepada orang, itu sudah termasuk akhlakul karimah. Namun saat ini saya ingin memulai dari sebuah hadis. Yang mana hadis ini adalah hadis dari Rasul yang dilewat atau diriwayatkan dari seorang sahabat Rasul yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Siapa? An-Nawas bin Sam'an. Siapa? Nah, An-Nawas bin Sam'an ini adalah seorang pemuda yang tinggal di negeri Syam. Syam itu saat ini negaranya apa aja? Ada 3. Lebanon, Palestina, Suriah. Oke. Nah, jadi Syam dulu saat ini dipecah atau menjadi 3 negara. Suriah, Palestina, dan Lebanon. Nah, Nawas ini ya konon pernah pergi ke Madinah menemui Rasul, setahun belajar dengan Rasul. Nah, jadi ketika dari Syam ke Madinah itu benar-benar niat untuk belajar. Nah, jadi ya namanya pondok saat ini itu sudah ada zaman dulu. Nawas ketika pergi ke Madinah, ninggalin keluarga nggak? Ninggalin keluarga tidak? Ninggalin. Ninggalin rumahnya? Ninggalin. Jauh? Jauh. Nah, itu mungkin asas atau dasar dari sejarah pondok yang saat ini kita lihat, yang saat ini kita kita kerjasama. Mungkin itu asal muasal dari bagaimana seorang santri itu pindah dari Syam ke Madinah hanya untuk belajar dengan Rasul. Saat itu Nawas bin Sam'an ini bertanya kepada Rasul, atau di hadisnya dikatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Anil apa? Anil birri wal ithmi. Ada yang bisa nulis? Al birri wal ithmi. Birrul walidain ya, yang sering kita gaungkan. Ada yang bisa menulis dengan bahasa Arabnya selain istri saya? Anil birri, ba ro. Ro-nya ada tasdid, birri. Ya. Nawas ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sa'altu Rasulullah, saya telah bertanya." Sa'altu itu saya sudah menanya. Asli katanya sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu itu bertanya. As'alu saya bertanya. Sa'altu saya sudah bertanya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Apa itu birri? Birrun apa birrun? Kebajikan atau kebaikan. Wal ithmi. Apa ithmi? Ithmi apa? Dosa. Ya. Dosa. Jadi Nawas ini bertanya kepada Rasul, apakah itu kebajikan? Apa itu dosa? Lalu Rasul menjawab, faqal al-birru husnul khuluqi. Apa? Al-birru husnul khuluqi. Apa arti husnul khuluqi? Akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Lalu apa ithmu? Apa itu dosa? Nah, beliau menjawab, al-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Apa artinya? Mahaka fi nafsika. Ini hadis Rasul. Mahaka fi nafsika itu adalah segala sesuatu
yang membuat ragu-ragu seorang itu. Mahaka fi nafsika, yang membuat ragu-ragu atau bimbang. Nah, wa karihta, dan si pelaku ini membenci. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, yang melakukan bimbang. Nah, ketika dia melakukan, dia nggak mau atau benci kalau kelakuannya ini dilihat oleh manusia. Orang maling, pengen dilihat nggak? Enggak. Orang maksiat, pengen dilihat nggak? Enggak. Kenapa didahului dengan mahaka fi nafsika, atau sesuatu yang membuat bimbang? Kenapa? Karena dalam diri ini ada yang namanya domir. Apa itu domir? Hati kecil. Jadi ada kolbun, ada domir. Ya, itu sebenarnya sama-sama hati. Namun yang menuju kebaikan itu namanya domir. Ya, insya Allah domir kita semua tidak ada yang menyuruh untuk berbuat maksiat. Bismillah, yakin. Nah, ketika kita memiliki namanya keyakinan domir itu nggak mau maksiat, nah datanglah setan membisikkan, itu loh emas nganggur di depan musola, nggak ada yang punya misalnya, gitu kan. Terus dia bimbang, ngambil nggak ya. Di situ benturan ada dua. Pertama melarang, kedua membisik-bisikan. Siapa yang melarang tadi? Domir atau hati kecil. Siapa yang membisikkan? Setan. Nah, maka hadis di sini tulisannya mahaka fi nafsika. Apa segala sesuatu yang membuat bimbang atau ragu. Di sini tidak langsung ditulis apa itu dosa. Dosa itu maksiat atau berbuat zina, enggak. Tetapi segala sesuatu yang membuat itu bimbang. Ya, pernah merasakan Abang Kakak, Bunda? Pernah ya? Saya pun juga pernah. Gitu. Jadi segala sesuatu bikin bimbang di dalam diri dan benci untuk dilihat. Nah, itulah ithmun atau dosa. Nah, jadi di sini hadis ini menyeluruh, bukan terpaku hanya ninggalin sholat atau nggak mau bayar zakat fitrah atau apapun itu, enggak. Ini lebih global, lebih menyeluruh arti kata dosa. Oke. Tadi dikatakan albirru husnul khuluqi. Ya, maka kita akan bahas albirru dulu ya. Kalaulah al-ithmu dosa nanti di lain waktu. Oke, kebajikan atau kebajikan itu apa sih? Kebaikan. Terus yang lain? Kalau menurut Google ya, kebajikan itu kesempurnaan moral. Gitu. Jadi kesempurnaan moral itu kebajikan. Nah, ya tetap kebajikan itu kebaikan. Ya, kebaikan dan kesempurnaan moral. Oke, sekarang seperti ini. Kita hidup bermacam-macam suku, agama, apalagi daerah, kebiasaan, bahasa dan sebagainya. Betul? Betul. Saya tidak membahas banyak tadi yang saya sebutkan, tetapi saya membahas satu aja, yaitu bermacam-macam kebiasaan. Kenapa saya katakan kebiasaan? Karena ketika orang sudah biasa, walaupun itu salah, maka akan jadi kebaikan. Betul? Betul. Ibu-ibu ngerumpi di ronda, pos ronda nih. 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Terus ngumpul tuh, ngobrol tuh sehari ngumpul, 2 hari ngumpul, 3 hari ngumpul. Jadi kebiasaan nggak? Kebiasaan. Jadi satu akhlak yang baik. Jadi menurut mereka. Menurut mereka. Iya. Makanya tadi saya ambil cuma satu kebiasaan. 10 orang kumpul dalam majelis gibah, ya. Majelis gibah. 10 enggak ada gibah syariah, enggak ada. Majelis gibah itu memang tempat perkumpulan orang gibah. Itu benar itu. Bukan maksudnya artinya segi bahasa benar. Majelis gibah 10 orang. 2 orang enggak hadir, pasti dicemooh, betul? Enggak solid lu, enggak fair lu. Nah, jadi 2 ini
menganggap 8 orang ini menganggap gibah ini baik. 2 orang yang sudah keluar jalur dianggap tidak baik. Ini versi yang orang gibah. Ada lagi versi coret-coret kaos, baju ketika sudah lulus SMA, motor trek-trekan, bikin macet jalan, gitu. Itu kebaikan bukan? Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka. Setuju ya? Setuju. Yang orang yang santun, orang yang lurus, kalem, wah lu nggak seru, lu nggak ikut, lu nggak baik lu sama kita, nah kan gitu. Itu versinya orang yang seperti itu. Itu sama halnya kemarin ya, mungkin abang kakak ayah bunda sudah ngelihat semua ya video bupati mana itu menyatakan seperti ini. Ternyata saya baru tahu ya kalau jadi camat atau lurah itu gajinya cuma sekian gitu. Ya pantas aja kalau enggak ini yang lain itu pada korupsi. Video selanjutnya dia udah pakai baju oranye gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menurut segolongannya ya itu baik ya baik. Nah, gitu. Contoh lagi, ikut perayaan agama lain. Ya. Contoh, ada Islam, ada Kristen. Ketika itu 25 Desember. Padahal 25 Desember itu bukan kelahiran Isa. Nah, itu Islam ini yang Islam mau ikut misalnya masang pohon cemara dah, atau masang boneka siapa itu? Christmas apa? Santa Claus misalnya. Nah, itu bagi dia toleran kayak gitu. Tetangga baik seperti itu. Tapi apa itu benar? Enggak. Kita yang sudah diajarkan oleh kiai kita, tetangga baik bukan harus seperti itu. Nah, Islam bukan anti toleran, tapi Islam itu mengajarkan bagaimana toleransi yang benar. Dengan mengasihi, dengan tidak menghujat, dengan tidak mendiskriminasi, itu sudah saling menyayangi, itu toleran. Nggak mesti doa bareng, nggak mesti ikut ke gereja, nggak mesti ini, nggak. Dalam hadis dikatakan man syabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum tersebut. Maka kalau sampai saat ini ada kanan kiri kita yang muslim ya ikut seserahan ke gereja misalnya, nah, kasih tahu gitu. Kalau ente sudah berani ke gereja, berarti ente udah di golongannya gitu. Apapun bentuknya ya. Sekali lagi, Islam bukan anti toleran, tapi Islam itu mengajarkan bagaimana toleransi yang benar. Nah, dari semua kejadian ini ya, saya bilang tadi beraneka ragam kebiasaan ini bagi masing-masing golongan mereka kebajikan nggak? Kebajikan. Ya. Nah, tapi kalau udah kompleks kayak gini, fatal kesalahan kayak gini, terus kita gimana? Ya kan? Kita selaku pengikut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, saya tidak menyebutkan ini suatu golongan. Terus kita harus bagaimana? Gitu pertanyaannya. Nah, saat ini memang umat lagi dipecah belah. Ya, kenapa saya bilang umat dipecah belah? Ada yang kemarin dengar berita nggak mesti sholat, zikir itu perlu. Zikir aja, sholat itu nggak perlu. Terus ada yang bilang sholat 5 waktu itu nggak ada di Al-Quran. Ya memang ya inilah dunia di akhir zaman ini. Welcome to bukan to jungle, to akhir zaman lah kayak gitu. Nah, kalau memang kita saat ini ya tidak ada sebagai panutan atau rujukan yang bagaimana sih seorang muslim itu harus berbuat, sekarang kita kembali kepada siapa nabi kita. Ya. Kenapa kita harus ikut pada nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Ya. Karena di dalam diri beliau ya
di dalam diri beliau, apa yang keluar dari beliau, entah pergerakan, entah perkataannya, entah keputusannya, itu murni wahyu dari Allah. Nggak mungkin Allah, Fajar jangan makan babi, kan nggak mungkin. Ya, orang Nabi Muhammad ketika didatangin malaikat siapa? Malaikat Jibril ya, yang menggigil itu aja kan udah sakit itu, maksudnya udah ngeri lah. Sedangkan apalagi Allah langsung. Nah, jadi pada hakikatnya Nabi Muhammad itu apa yang diomongkan, apa yang diputuskan, apa yang dicontohkan oleh beliau itu semata-mata hanya dari wahyu Allah, bukan dari hawa nafsu. Mungkin bisa dilihat An-Najm surat ke-53 ayat 3 dan 4. Surat berapa? 53, 3 dan 4. 53, 3 dan 4, ayat 3 dan 4. Bisa dibaca, Kak? Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi memang yang direkomendasikan oleh Allah untuk sebagai panutan itu cuma satu. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ya, karena apa yang beliau putuskan, apa yang beliau omongkan itu tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada mencari keuntungan, tidak ada membesarkan nama dirinya, tidak. Tapi itu semata-mata untuk menyelamatkan umat. Beda dengan ya yang kita tahu lah, RUU sewenang-wenang dan undang-undang sebebasnya gitu kan, demi untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kenapa kita harus berujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Kembali lagi ke hadis yang pertama, al-birru husnul khuluqi. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Tapi apakah seseorang muslim atau mukmin itu hanya berpegang kepada akhlak mulia? Gue mau jadi seorang muslim dan mukmin nih yang taat, udah gue berbuat baik aja, nggak usah sholat. Apa kayak gitu? Enggak. Ya, di sini nanti kita akan mengetahui titik temu antara husnul khuluq dan juga ibadah kepada Allah. Nah, jadi kalaulah saat ini ada yang mengatakan gue nggak sholat, yang penting gue berbuat baik, mengasih, kayak contoh lah Cristiano Ronaldo lah, ini saya ambil contoh aja, mungkin udah tahu semua ya. Kurang apa coba mengasih kepada sesama, ya betul? Terus kurang sehat apa dia itu? Tidak ditato, yang penting semuanya kebaikan adalah dalam dirinya. Tapi cuma satu yang nggak ada, itu Islam, ya kan? Nah, ketika itu tetap nggak bisa menjadi seorang muslim dan mukmin. Nah, terus ada juga waktu itu berpandangan gini, nggak apa-apa milih pemimpin kafir asalkan tidak korupsi. Nah, daripada pemimpin muslim korupsi. Tak dulu. Ya, ini pemikiran yang udah terlanjur kelewat batas. Ya, asrofu, udah berlebihan, melampaui batasnya. Nah, maka kalau mungkin sampai saat ini ya ada yang menyatakan seperti itu, udah lu ngapain sholat, kita zikir aja, ingat kepada Allah, udah cukup, itu ibadah, itu sholat gitu, nggak usah nunggang-nungging ruku dan sebagainya, enggak ya. Coba nanti dibenahi dulu gitu ya, karena jelas di Quran itu wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, kalau sampai saat ini ada yang mengelak bahwasanya tidak perlu sholat, hanya berbuat baik saja, coba kasih dalil itu pertama, terapinya yaitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi dalam penafsiran husnul khuluq atau akhlak mulia ini kita tidak bisa sempit dalam menafsirkannya. Oh, husnul khuluq hanya memberi, tidak menyakiti, menolong. Enggak, bukan hanya itu. Kalau hanya itu saja, non muslim pun juga bisa. Nah,
kita sudah diajari makan orang muslim sama orang kafir. Sama-sama makan, betul? Sama-sama bikin kenyang, betul? Tapi yang membedakan Islam dan non-muslim? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah yang tidak didapat oleh non-muslim. Keberkahannya, kesehatannya di situ. Mereka makan aja sama kayak kita. Nah, jadi di sini harus ada pembeda. Nah, sedangkan bagaimana toh akhlak mulia yang benar itu? Ya, seperti saya bilang tadi, akhlak mulia ini bukan yang seperti ya yang kemarin masalah-masalah itu tidak perlu sholat dan sebagainya, tidak. Akhlak mulia itu bersanding dengan akidah dan juga ibadah. Kayak gitu. Kenapa penting? Ya, di sini kita bisa bisa artikan akhlak itu bukan hanya kepada manusia. Kalaulah orang Kristen, orang kafir itu berbagi hanya untuk minta kembali dari orang itu sama saja ke orang kafir. Contoh, orang kafir ngasih kita makanan. Itu apakah ada niat lillah? Nggak ada. Ya udah, ngasih aja. Mungkin dia berharap kita akan ngasih kembali. Betul? Betul. Itu orang kafir. Nah, sedangkan kita ngasih sesama itu ada niatan lillah karena Allah. Nah, maka husnul khuluq atau akhlak mulia ini bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada Allah. Nah, di sini kita pecah nih jadi dua. Husnul khuluq itu yang pertama ke Allah, hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Harus imbang. Nah, bagaimana cara berhusnul khuluq atau berakhlak mulia kepada Allah? Nah, ini akan kita bahas sedikit satu-satu nih. Ya, jadi husnul khuluq berapa? Dua. Pertama kepada Allah, kedua kepada manusia. Ya, kepada makhluk. Ya, kenapa makhluk? Karena semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kita harus baik juga. Tanaman, hewan, terus apa lagi? Dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Ada seorang sahabat datang, kalau tadi namanya siapa? Yang dari Syam? Nawas bin Sam'an. Pakai sin ya, sin, bukan sod. Sin, Sam'an, pakai ain, Sam'an. Ya. Oktober gitu. Oke. Nah, ini ada lagi sahabat lagi namanya Sa'ad bin Hisham. Sa'ad aja ya. Saat ini gitu. Sa'ad bin Hisham ini datang ke Madinah, ke rumahnya Rasul. Saat itu Rasul memang sudah wafat. Beliau datang menemui Ummul Mukminin. Siapa tuh Ummul Mukminin? Ibu dari orang-orang mukmin, Aisyah. Nah, datang ke Aisyah radhiyallahu anha, nanya an ba'ini an khalqi Rasulillah. Artinya, ceritakanlah kepadaku bagaimana akhlak Rasul. Nah, bukan si Sa'ad ya. Saat ini datang ke Ummul Mukminin Aisyah untuk menanyakan akhlak Rasul. Ketika itu datang memang sengaja bagaimana akhlak Rasul. Kenapa ke Ummul Mukminin atau ke Aisyah? Karena yang tahu di dalam rumah Rasul yaitu Aisyah. Kalaulah sahabat tahu kebiasaan Rasul, apa yang dilakukan Rasul di luar rumah, nah kalau ini istrinya tahu juga yang di dalam rumah. Maka saat ini datang ke beliau untuk menanyakan bagaimana akhlak Rasul. Kira-kira kalau kita nih misalnya zaman sekarang, misalnya Karini coba ceritakan akhlak Rasul gimana? Apa yang terbesit dalam pikiran kakak? Sedikit, banyak, panjang, pendek? Minum pakai tangan kanan. Tangan kanan. Makan dan minum
Dengan duduk. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Oke. Buang air kecil tidak berdiri. Buang air kecil tidak berdiri. Udah? Ya. Terus banyak kok. Banyak ya? Banyak kan? Oke. Bang Sugeng. Kalau saya tanya nih, bagaimana akhlak Rasul menurut Abang? Lemah lembut. Apa? Lemah lembut. Apa? Banyak ya. Oke, banyak ya. Berarti saya ambil satunya aja, banyak. Oke. Kalau banyak perlu waktu lama nggak jelasin? Iya. Perlu kan? Perlu. Mungkin sekian puluh pertemuan, sekian ratus pertemuan, majelis ini, majelis itu baru kita selesai. Tapi apa yang dikatakan Aisyah? Malah nanya balik. Ente baca Quran nggak? Bahasanya gitu, bahasa gaulnya. Lu baca Quran nggak? Nanya ke siapa? Saat. Saat ya. Nanya ke Saat. Ente baca Quran nggak? Gitu. Saya baca. Gitu. Langsung kata Aisyah apa? Ya itulah akhlak Rasul. Jadi akhlak Rasul itu ada Al-Quranul Karim. Nah, terus gimana sih maksudnya? Maksudnya kita udah sering dengar ya dari dulu ya. Kalau kita mau akhlak Rasul, yaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Betul? Betul. Nah, khalas, paham tum? Nah, di situ ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwasanya Imam Nawawi dan Ibnu Katsir mengatakan, bukan, Imam Nawawi dan Ibnu Katsir mengatakan apa yang Rasul kerjakan, apa yang Rasul amalkan, itu semua yang ada di Al-Quran. Nah, jadi kebiasaan Rasul, terus ciri-ciri bagaimana beribadah, itu ada di Al-Quran. Nah, jadi yang dimaksud akhlak Rasul itu Al-Quran Karim adalah Rasul melaksanakan seluruh yang ada di Al-Quran. Nah, gitu. Jadi kurang lebihnya, kenapa akhlak Rasul itu Al-Quran? Karena Rasul melaksanakan semua yang ada di Al-Quran. Pertanyaannya, apakah di Al-Quran hanya berakhlak baik kepada sesama manusia? Tidak. Sesama makhluk? Iya. Apakah hanya sesama makhluk aja di Al-Quran? Enggak. Semuanya ya. Nah, di Quran itu ada tauhid, ada akidah, ada sholat, ada halal, ada haram, betul? Nah, disinilah letak akhlakul karimah seseorang kepada Allah. Bagaimana kalau kita sudah mampu mengamalkan apa yang ada di Al-Quran, barulah kita disebut berakhlakul karimah kepada Allah. Nah, jadi akhlakul karimah antara Allah dan manusia tidak bisa diputus, tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimana caranya? Yaitu yang ada di Al-Quran. Selama ini kita paling taunya berakhlakul karimah, beretika, sopan santun hanya kepada hanya kepada manusia, betul? Betul. Itu maksudnya hablum minan nas. Nah, maka akhlak tadi yang saya katakan di awal dibagi menjadi dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Itu jelas ya? Nah, jadi mulai saat ini kita jangan sempit. Oh, akhlak itu hanya kepada manusia. Kita ngasih, kita bersenyum, kita tidak menyakiti, itu sudah berakhlak. Tidak hanya itu. Ya, ternyata selain itu ada yang lebih penting juga, yaitu berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu akhlak kepada Allah, sekarang bagaimana caranya? Kalau tadi saya katakan yaitu yang ada di Al-Quran, ini bisa ada dua golongan terperinci. Itu apa maksudnya? Ada
dua cara, yaitu berakhlak terhadap aturan Allah pertama, kedua berakhlak terhadap takdir Allah. Gitu. Aturan Allah itu apa? Syariat. Apa yang sudah disyariatkan oleh Allah, itulah yang harus dikerjakan oleh manusia atau makhluk. Gitu. Air belum disuruh untuk jadi tsunami misalnya saat itu di Aceh, nggak akan jadi tsunami. Kalau sudah disuruh oleh Allah untuk jadi tsunami, jadilah tsunami. Itu air. Kita manusia disuruh sholat 5 waktu. Nah, kalau kita masih mempertanyakan, ya kenapa sih sholat, kenapa sih ini, berarti kita belum berakhlakul karimah kepada Allah. Karena sejatinya, ya, syariat agama itu kan ada 2, perintah dan larangan, betul? Nah, ketika kita sudah tahu perintah dan larangan yang di syariat ini, maka kunci Islam itu 1, yaitu lapang dada. Apa? Lapang dada. Seorang muslim lapang dada, nggak boleh minum homer, nggak boleh. Nggak boleh minum babi, nggak boleh. Ya, maka selalu masih mengatakan bertanya tuh boleh, tapi tidak boleh mempertanyakan. Ya, kita tanya kenapa babi itu haram, dijelasin gini. Jangan setelah dijelasin kenapa sih gitu lagi, jangan. Ya, bertanya boleh, alasannya. Kenapa alkohol itu haram? Karena muskir. Apa itu muskir itu? Memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Lem aikaibon, memabukkan enggak? Memabukkan, itu hukum jadi haram. Padahal kalau buat nempel halal. Ya walaupun enggak ada label halal enggak? Enggak ada ya. Karena bukan makanan. Ya. Jadi kullu muskir bukan hanya alkohol. Ya, kalau kemarin berbicara tentang kopi kekinian dan sebagainya, itu yang jelas kita asumsi, kita makan terus itu ada alkoholnya, kita ada haramnya, maka doa kita tertolak. Nah, sekarang lebih luas lagi, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Gitu. Jadi ya ini perlu juga mungkin anak-anak zaman sekarang, ya kita nggak ada yang tahu kan, pakai Aikaibon, pakai mungkin narkoba dan sebagainya, itu semuanya haram. Nah, kembali lagi tadi, seorang muslim itu harus lapang dada, ya, nggak boleh nolak. Misalnya, nggak boleh nolak. Oh, saya sholatnya aja deh, puasa sebulannya nggak mau, jangan. Nah, terus apa namanya? Saya tetap puasa nih, tapi nggerutu, tahu nggerutu nggak? Nggerutu, ngedumel, apa namanya? Yang nggak ikhlas lah. Puasa terus nih, ntar gua kurus lagi kan gitu. Nah itu nggak boleh juga. Nah, jadi lapang dada ini disandingkan dengan ikhlas. Nah, jadi seperti itu. Karena seorang muslim itu selain lapang dada, itu bisa diartikan adalah pasrah, berserah diri. Maka Habib Novel Alidrus sering mengatakan, kalau mau hidup mudah itu jangan mikir, udah pasrah aja. Duit akan ada sendiri, terus udara oksigen masih ada. Nah, tinggal kita mikirin satu, bagaimana mati. Itu yang harus dipikirin. Nah, maka kalau untuk hidup kita udah pasrah. Ya, pasrah semua. Kemarin kejadian yang seluruh kejadian yang sudah kita alami ini sudah diatur oleh Allah. Nah, maka kita seorang muslim, seorang mukmin yang kita sudah tahu bagaimana hukum kehidupan ini, ya, tidak sepantasnya kita terus mengeluh. Ini kenapa sih hujan? Ini kenapa sih panas? Lah, bingung langit. Panas disalahin, hujan disalahin. Yang salah manusianya, ya. Hujan deras, banjir. Kenapa tidak menjaga lingkungan? Hujan itu ada dua kata dalam bahasa Arab, al-gois sama al-mator, ya. Al-gois itu al-goithu pakai ta, al-goithu.
salah satu di antara dua ini tuh ada artinya keberkahan atau rezeki. Algois ya, algois. Kalau yang mator itu lebih ke bencana. Nah, yang mungkin yang hadir di Jakarta saat ini mator, bukan gois. Itu dalam pelafatan bahasa Arab kayak gitu. Jadi kalau hujan itu mendatangkan keberkahan, tanaman pada subur, terus tanah pada subur, tidak kekeringan, nah itu mungkin algois. Nah, tapi kalau mendapatkan bencana itu al-mator. Nah, tapi sebenarnya bukan bencana juga aslinya, ya. Itu ulah manusia yang tidak menjaga bumi ini. Bahkan dulu dalam penciptaan Nabi Adam itu sempat terjadi iri malaikat itu. Kenapa sih Allah menciptakan Nabi Adam? Itu sedikit cerita kayak gitu. Kenapa? Karena malaikat ini takut kalau bumi ini akan rusak atas olah manusia. Itu di Al-Baqarah masih awal-awal lah. Al-Baqarah saya lupa tuh apa. Yang penting dalam penciptaan Adam itu sempat ada pertanyaan dari malaikat. Kenapa diciptakan manusia? Bukankah nanti itu yang akan menghancurkan bumi? Ternyata benar. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, lanjut ke tadi, Islam itu harus pasrah, lapang dada, tidak ada yang ditolak sedikit pun. Selama itu benar, silakan kita ikuti. Kayak gitu. Kalau ada ustadz banyak ya yang kemarin cerita itu nggak usah sholat gitu, Islam belum lengkap gitu, itu gimana gitu. Nah, sekarang udah kita kembali kepada Rasulullah. Nah, kita ini suruh pasrah sama Allah, betul? Di mata kita nggak kelihatan Allah itu, tapi dalam Quran fa inni qarib ujibu da'watad da'i, sesungguhnya aku dekat, maka apa yang kau minta akan dikabulkan. Nah, sekarang yang merasa dekat ini, yang merasa bahwasanya Allah itu ada dan memberikan syariat di Islam ini berapa persen? Ya gitu. Apakah satu muka bumi ini percaya adanya Allah? Enggak. Di Indonesia aja ya, yang notabene muslim ya. Mungkin abang-abang, bapak-bapak udah tahu ya mungkin berapa muslim berapa persen di Indonesia ini. 88 ya. 88% muslim di Indonesia ini aja kalau ditanya Allah tuh ada nggak tahu. Bahkan yang lebih parah ya, serius saya ini cerita ke abang kakak semuanya. Bocah TPA, kamu kalau doa minta apa? Nggak minta apa-apa gitu. Nggak minta apa kek? Minta sehat atau enggak mas? Wah, sini bahaya nih. Bahaya kenapa? Takutnya dia bukan sombong, dia belum kenal Allah, sehingga dia nggak minta apapun kepada Allah. Nah, ini perlu jadi warning nih. Yang punya anak, ponakan, sebagainya. Coba tanya deh, pernah minta nggak ke Allah? Kalau nggak pernah, antara dua, memang dia nggak tahu Allah itu siapa. Kedua, dia hanya meminta kepada orang tua. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu sudah di atas umur 7 tahun ya, yatim piatu? Karena tidak ada yang dijadikan sandaran. Kalaulah saat itu Nabi Muhammad umur 8-9 tahun ada bapak atau ibunya, mungkin tidak meminta kepada Allah, minta kepada orang tua. Itu salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad di umur segitu sudah yatim piatu. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi inilah fakta real di lapangan. Anak-anak kecil zaman sekarang itu ya nauzubillah ya, jangan sampai nanti siapa tuh Allah gitu. Waduh, bahaya kalau kayak gitu. Ya, saya yakin tahu lah, mungkin sudah tahu Allah itu Tuhan kita. Ya, tapi coba tanya, pernah minta apa nggak ke Allah gitu? Kalau belum pernah, suruh minta gitu intinya. Kasih tahu, yang semua ngasih ini adalah Allah, perantara manusia, entah kanan kirinya, entah saudaranya, entah bapak ibunya. Nah, itu. Nah, bahayanya ketika tidak tahu Allah itu di mana, secara tidak langsung akan
menduakan Allah. Besok dari bosnya, besok datang ke kantor jam 7, langsung datang hybrid. As-sholatu khairum minan naum, tidur lagi. Apa jawabnya? Sadaqta wa bararta. Ya. Itu. Jadi itu kita lihat dua ini aja deh. Ya, saya juga punya teman umurnya sama kayak saya. Ke gunung sampai gunung Salak, gunung manapun nyampe. Tapi 3 langkah ke musola enggak. Nah, ini sampai ini kerja di PT lah si malam gitu. Berangkat jam 10, pulang jam 6 pagi. Dilakonin. Tapi kalau hayalah sholat ya nggak tahu kemana. Nah, ini secara tidak langsung sudah menduakan Allah. Iya nggak kira-kira? Sama manusia begitu hormat, gerak gitu ya. Kayak misalnya lagi upacara TNI misalnya. TNI itu paling rendah pangkatnya apa? Kopral ya? Ya kopral lah. Ya taruh kopral lah. Lulusan SMA kan baru masuk itu kopral. Kalau lulusan kuliah itu apa itu? Kemarin saya sempat mau masuk TNI juga kemarin tuh. Tapi qadarullohnya nggak jadi gitu. Tingginya kurang 1 cm. Karena saya salah ngukur di TNI itu jangan gini, tapi kakinya ini dimempetin ke tembok. Jadi kaki tumit tumit ini belakang semua mepet. Kalau agak maju dikit kakinya itu udah berkurang 1 cm. Itu jadi jadi contoh itu misalnya prajurit lagi upacara ya, terus dipanggil sama panglima. Sekarang mau diangkat jadi panglima siapa? Andika. Ya, bukan Andika di surau, bukan. Andika. Sini misalnya gitu. Siap, pasti TNI itu kan jawabannya siap ya. Siap komandan gitu kan? Pasti gitu. Kalau lo misalnya panglima ini lagi upacara kan manggil salah satu prajuritnya, sini. Siap komandan. Beli somai. Nanya nggak prajuritnya, kenapa somai? Nanya nggak? Enggak. Pasti jawabnya apa? Siap komandan. Pasti kan gitu. Karena itu ajaran di sana. Siap gitu. Berangkat. Walaupun nggak masuk akal. Lagi upacara malah dimintain somai. Kalau ngambilin bendera, peluru, karena ada musuh mungkin. Oke. Nah, itu contoh sedikit dari bagaimana manusia itu sangat taat, bahkan takut. Betul? Bahkan takut kepada manusia. Nah, ketika Allah ngasih azab aja, oh itu bencana, itu ujian gitu. Padahal itu azab. Iya enggak? Azab sama ujian kan beda. Gitu ya. Mana sudah dijelasin sama Ustaz Indra, Ustaz Lukman. Ya, kita jangan terlalu menganggap remeh gitu. Ada suatu banjir. Kalau di rumah saya kemarin ada ini, angin puting beliung. Angin puting beliung, depan rumah itu tembok hancur. Pagar. Dan sampai sekarang masih hancur. Nggak diperbaiki. Itu orang udah pada takut itu. Tapi tetap ya, hayalah sholat, ya itu aja yang datang. Nah gitu. Jadi ini PR besar kita sebenarnya. Ya ini kemasjidan nanti jadinya gitu. Oke, lanjut ke tadi. Nah, manusia yang disuruh manusia sendiri aja tidak ada protes, tidak ada sanggahan. Apalagi kalau mau dikasih THR gitu kan. Datang jam sekian, datang gaji 13, gaji 10 lah sebagai itu. Datang pasti. Nah, tapi ya manusiawi gitu. Manusiawi namun tidak didasari iman, salah. Gitu. Sedangkan kalau nanti ada pembagian harta warisan, ketika itu perempuan dapatnya cuma setengah dari laki-laki. Nanya lagi, kenapa ya perempuan? Nah, itu tidak seperti ketika dapat THR dari manusia. Kenapa cuma gaji sekian, nggak sekian, gitu kan? Nah, manusia aja nggak diprotesin, Allah diprotesin.
usin nafsi wa iyyakum. Saya juga menasihati diri saya sendiri dan juga sharing kepada abang-abang sekalian. Nah, jadi pada hakikatnya syariat, larangan, perintah yang sudah dibentuk atau sudah ditentukan oleh Allah merupakan merupakan hukum yang terbaik di dunia ini. Coba buka surat Maidah ayat 50. Udah? Al-Maidah ayat surat kelima ayat 50. Bisa tolong bacakan? Ayat berapa? 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, hukum jahiliyah dan hukum Allah. Dulu masih hukum jahiliyah. Nah, ketika sudah datang Quran, berbagai macam kejadian, turun ayat, kejadian turun ayat, maka disitulah sudah dimulai hukum Allah. Yang mana hukum Allah itu hukum yang paling baik. Sedangkan pertanyaannya, kalau misalnya zaman sekarang Quran sudah tersebar semana-mana, mufasir, hadis, semua sudah tersebar, kok masih pakai hukum yang tidak ada di Al-Quran? Berarti itu hukum apa? Hukum jahiliyah. Gitu. Jadi misalnya jual beli, kalau tadi pagi itu Saluman di awal membahas tentang konsep riba. Ya, riba itu ada leasing dan sebagainya. Sedangkan Saluman memberikan opsi beli dulu barangnya, kita miliki harga 100 juta, terus kita jual ke orang jadi 120 juta. Nah, dicicil nggak apa-apa. Itu namanya cash tempo. Gitu. Cash tempo ini tidak ada bunga. Nah, hukum itulah yang diharuskan dalam Islam. Berarti kalau masih pakai hukum riba, berarti masih pakai hukum jahiliyah. Yang mana yang punya uang tambah kaya, yang minjem tambah melarat gitu. Nah, jadi bisa diartikan hukum Allah itu hukum yang terbaik. Nah, di situ ada kata-kata tadi. Hukum Allah adalah yang terbaik bagi siapa yang mematuhi atau yakin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita yakin? Gimana? Karena misalnya hukum Allah itu hukum terbaik bagi orang-orang yang yakin. Ya. Pertanyaannya bagaimana kita yakin? Kalau menurut saya, Ya. kalau saya sih pernah mendapat cobaan yang sangat luar biasa ya, dan hanya Allah yang bisa menolong saya kala itu. Nah, itu. Makanya saya yakin sekali dan yakin banget, Bang. Karena saya waktu itu masuk ruang operasi, HD saya 6. Itu bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Allah. Dan keluar dari ruang operasi, saya tidak masuk ICU ketika itu. Itu pun bukan karena hebatnya saya, karena hebatnya Allah. 6 habis saya. Itu udah lemes banget. Lemes banget. Nah, jadi ya. Kalau saya ya betul. beda-beda. Nah, jadi yakin ini pasti di situ kan Teneng berdoa, meminta, sholat, yakin Allah itu bahkan mengabulkan gitu kan. Nah, datanglah pertolongan. Nah, sekarang kalau disuruh sholat aja nggak yakin, bagaimana datang pertolongan? Contoh, ada orang sakit gigi ya? Bukan sakit hati, Ustaz. Bukan, udah masa lalu itu mah. Sakit gigi, sakit nggak kira-kira? Sakit. Sekarang gini, seseorang yang sakit gigi ini ada pertama dia datang ke temennya yang dokter umum misalnya, nggak sembuh karena dokter umum. Bukan spesialis Ya. Kedua datang ke spesialis,
Mau mulutnya disuruh dibuka, dibor, suruh gigitin kapas, mau, ya kan? Karena dia apa ya? Yakin bahwasanya dokter itu dapat menyembuhkan. Sekarang pertanyaannya, apakah dokter gigi itu bisa mengobati orang yang sakit kanker? Tidak. Sebegitu yakinnya manusia terhadap manusia sehingga terjadilah kesembuhan dalam sakit gigi. Nah, pertanyaan besarnya, selain sakit gigi dengan banyak masalah hati, masalah jiwa, pikiran, badan, jasmani, ya, masa kita nggak yakin sama yang punya ilmu? Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata, ya bukan berandai-andai ya, pohon di dunia ini dijadikan pena, lautan dijadikan tinta, ya, tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah. Mana fidat kalimatullah. Coba buka ayat 27 dari surat Al-Luqman 31. 31-27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, lautan, pohon, semua dijadikan alat tulis untuk menulis kalimat Allah atau hukum-hukum Allah, maka tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu atau firman-firman Allah. Nah, maka sekarang ke siapa lagi sih kita itu meminta solusi, kan gitu ya. Dari Ustaz Luqman pertama berhijrah itu pakai topi, jangan nakal lagi ya. Jangan nakal lagi, itu proses untuk berhijrah. Ini penglihatan saya aja sih. Habis itu MSQ, masjid, subuh, Quran. Ya. Kalau kita mau dapat ilmu dari Allah, yaitu ke masjid, subuh, dan Quran. Ya, seperti tadi Ummul Mukminin katakan, apa yang Rasul kerjakan itu semua ada di Al-Quran. Nah, saat ini kita sudah melihat banyak sekali guru yang mengajak kembali ke Al-Quran. Back to Quran. Coba buka ayat ini. Oh, ini maksudnya, ini maksudnya. Itu memang betul. We are nothing itu memang benar. Itu bukan Ustaz Luqman, tapi Allah melalui lisannya Ustaz Luqman. Yang seperti kita tahu, bukan Ustaz Adi Hidayat itu, tapi Allah melalui lisannya Ustaz Adi Hidayat. Nah, jadi kalaulah kita ini sudah pasrah menjadi orang Islam, lapang dada, ikhlas, nah, maka kalau kita dihadapkan dengan aturan Allah, ya suruh ini berangkat, ini berangkat, kerjakan, itu kita sudah harus total. Nah, jadi bisa dikasih intisarinya, apabila kita sudah total mengerjakan apa yang ada di Al-Quran, apa yang Allah perintahkan, itu sudah berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi akhlak mulia bukan hanya kepada manusia, gitu. Bisa dipahami ya? Ya, mungkin itu beberapa penjelasan berkenaan dengan akhlakul karimah kepada Allah. Sekarang ini sedikit membahas ayat aja ya. Mungkin bisa dibuka. Kita tadi di Al-Quran banyak ilmu, di Al-Quran banyak petunjuk. Coba kita ambil 1, 2, 3 aja contohnya. Misalnya sholat, buka surat 7 ayat 31, Al-A'raf
ayat 31. Ya, Al-A'raf ya, 7 ya. Wahai anak cucu Adam, Wahai cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Oke. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Oke. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Zina itu apa zina? Bukan, zina itu pakaian atau perhiasan. Kalau yang saya baca ya, asal muasal ayat ini turun, tahu nggak kenapa? Saat itu orang jahiliyah, maaf saya katakan, ya tawafnya telanjang bulan. Yang ikhwan siang hari, yang akhwat malam hari. Nah, maka turun ayat ini. Kita suruh berpakaian yang bagus. Itu. Bagus ini gak mesti baik ya, baik. Baik ini gak mesti baru ya. Bersih, wangi, sopan, itu sudah baik. Nah, kalau anak-anak TPA itu sering salah persepsi. Gimana salahnya? Harus yang baru. Ketika sholat maghrib berjamaah, pakainya kaos, sarung gitu. Kaosnya macam-macam ya, ada MU, ada Barca, ada Metalik, ada FF, ada PUBG dan sebagainya gitulah. Pakai kaos, pakai sarung. Belakangnya digambar. Rata-rata nggak ada sih kalau anak saya. Udah itu kan. Terus pas biasa mereka itu pas zikir keluar. Jadi saya juga nggak bisa ngelarang mereka gitu. Sudah saya suruh diem tapi tetap keluar. Waktu saya masih ngaji di rumah, otomatis mereka dari zikir itu kan bisa kemana tuh? Bisa ke rumah, bisa ngambil Qur'annya gitu kan? Sama, walaupun saya sekarang udah di masjid, juga tetap dia habis sholat zikir itu dia keluar, bisa nongkrong dulu, bisa makan dulu, bisa ke rumah. Nah, pas ngaji sama saya, pakaian baju muslim, rapi, gitu. Tadi kayaknya pakai kaos nih, saya nasihatin, kamu itu sholat itu menghadap siapa? Pada Allah. Pakaiannya lebih bagus daripada menghadap manusia. Saya ini hanya manusia biasa. Udah nggak apa-apa, karena untuk menghadap Allah itu pakaian rapi, terus menghadap saya pakai kaos tuh nggak apa-apa. Ya, karena ya saya hanya manusia biasa, saya bilang kayak gitu. Bener ternyata. Sekarang malah gimana? Menghadap Allah pakai kaos, menghadap saya pakai kaos, gitu. jadi mengambil intisari kayak gitu. Jadi daripada gue disalahin kan, udah sama-sama aja. Pakai kaos juga, ketemu Allah, ketemu saya juga pakai kaos. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting mau ngaji, mau ngapalin doa-doa, udah sini nggak apa-apa. Itu. Nah, jadi di sini dijelaskan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jangan sampai kita ketemu presiden pakai uang yang sebagainya gitu. Mau ketemu dulu ya. Ketemu AA ayang beb gitu kan. Gitu. Tapi bener ya, saya dari santri sih, walaupun bagaimanapun sarung nggak pernah saya pakai selain buat sholat. Bahkan ya mohon maaf ini mungkin kebiasaan saya pakai sarung nih yang ini mau dipakai lagi sarungnya, saya nggak berani duduk di halaman depan, saking saya nggak mau sarung itu kotor. Tuh. Baju pun sama, baju pun juga saya nggak berani baju itu sampai bahasanya kumel dan sebagainya, saya nggak berani. Ini kalau saya waktu jualan bakso itu kan pakainya kaos polo, terus sholat pakai baju ini, habis sholat udah lepas lagi. Pokoknya buat sholat tuh saya nggak mau pergunakan buat apapun. Bahkan saya pun mohon maaf banget, pipis pun saya lepas celana karena saya takut celana itu terkena percikan najisnya. Karena sholat
ada status saja, itu udah nggak diterima. Nah maka kecuali kalau sarung itu udah kotor, mau saya tiduran di sebelah manapun bebas. Tapi kalau itu masih pakai sholat, saya nggak berani. Mending saya pakai bawa baju banyak. Kalau nginep di sini kan bawa segambreng tuh saya tuh, bawa training, bawa celana, bawa sarung, karena itu menjaga kesucian. Ya sebenarnya sih kena debu nggak najis enggak gitu. Cuman entah kenapa dari pribadi saya seperti itu gitu. Nah jadi usahakan ketika bertemu Allah menggunakan pakaian terbaik. Nah gitu. Jadi itu di setelahnya itu wakulu wasrobu walatusrifu, makanlah dan minumlah jangan berlebihan. Mungkin ya Bang Kakak udah tahu semua ya Bunda, di perut kita ini terbagi 3 ruangan ya kalau nggak salah ya, makanan, minuman, sama udara gitu. Makanya kalau kita kekenyangan nggak bisa bangun karena jatah 2 ini diambil oleh makanan semua, makan 3-3-nya gitu. Ada nggak di Quran? Ada. Nah jadi apa namanya, ini tuntunan kita juga gitu. Kenapa kemarin Ustaz Lukman sampai mengasih tahu bangun tidur ya kan, ngelipet selimut, habis itu nggak gosok gigi ya, mandi dulu, tidak keluar kamar mandi sebelum mandi dan sebagainya. SMK itu sudah mandi. Kenapa beliau seperti itu? Ya ini karena menerapkan apa yang di Al-Quran, menghadap Allah bersih dan sebagainya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini salah satu bagaimana kita berakhlakul karimah kepada Allah. Kita ke masjid pakaiannya compang-camping, kita ke pengajian kalaulah tadi sholat. Nah ini ayat tentang apa yang harus kita lakukan sebelum sholat. Ada yang bisa dibaca artinya? Orang-orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ya, stop. Pertama apa? Wajah. Lanjut. Dan tanganmu sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Ke ya, ke. Lanjut. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Oke, sapulah kepala dan juga kaki sampai mata kaki. Berapa? 4. Tambah 2 rukun lagi. Niat dan tertib. Nah, ini di Al-Quran. Jadi kalau kemarin mengatakan membasuh kaki sampai dengkul, nah berarti belum baca ayat ini. Itu. Siapa tuh? Nah, jadi ya ini apa namanya, orang sono, orang Afrika, Samudra Atlantik sana. Ya. Nah, ini panduan bagaimana kita berwudu. Saya ini ada di Quran. Nah, makanya ini ayat wudu gitu. Kalau orang nanya apa rukun wudu, ya ini 4-nya yang dibasuh ini. Kalau saya baca penjelasan tafsirnya itu seperti ini. Ya ini bisa terima atau enggak sih? Jadi wudu itu kalau yang di sini ya di tafsir itu ada 2. Ada yang menyeluruh yang seperti kita biasa, tangan, hidung, telinga dan sebagainya. Ada cuman 4 tadi. Yang wajib. Nah, kapan kita yang full, kapan kita yang wajib aja? Kalau yang saya baca tadi itu kalau kita berhadas nih, itu usahakan yang full. Iya, habis buang angin, buang air, besar kecil, itu usahakan yang full. Nah, yang full dari tangan, terus telinga, kumur, hidung itu usahakan full. Nah, kalau kita masih berkeadaan suci, itu nggak apa-apa yang rukunnya aja, gitu. Karena ada cerita sahabat Rasul itu Utsman apa Ali gitu, saya lupa. Itu ketika menunggu sholat selanjutnya, kan masih suci tuh. Itu disodorkan air oleh masyarakatnya gitu. Itu cuma membasuh keempat tadi doang, muka, tangan, kepala sama kaki. Gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya menjaga wudhu itu ya hampir wajib di sini tuh. Gitu. Ustaz, kalau misalnya makan, Ya. terus
Terus mau sholat berikutnya nggak mesti kumur. Mesti, nggak mesti wudhu tapi mesti kumur sampai rasa kotoran sisa-sisa itu keluar. Itu. Nah tapi ya ini Rasul pernah melaksanakan wudhu setiap sebelum sholat pernah. Terus 2 kali sholat 1 wudhu juga pernah. Nah bukan ini ya, bukan asar sama maghrib ya. Ya maghrib sama isya paling enggak. Kalau asar sama maghrib, asarnya mepet maghrib berarti 1 wudhu 2 sholat. Atau subuh dan duha. Subha jadinya, subuh dan duha. Itu candaan santri waktu itu. Ente subuh dan duha. Padahal masih jam 7 itu. Ya bukan padahal sih. Kalau apa namanya dikatakan ya itu udah duha memang. Tapi sebangunnya harus sholat. Sama bocah TPA juga kayak gitu. Kadang-kadang di grup jam berapapun bangun sholat. Karena anak zaman sekarang ya itu jam 8 bangun, jam 9 bangun, meleknya iya. Bangunnya meleknya baru jam 9 tengah malam begadang, jam 3 tidur, jam 9 bangun. Ya itu nggak ada rasa berdosa atau ada kewajiban dari orang tua tuh nggak ada. Itu yang bahaya sebenarnya. Memang wala taziru waziratun wizra'u, masing-masing tidak dibebani dosa orang lain. Orang tua itu tidak akan memikul dosanya anak. Tetapi kalau anak ditelantarkan, maka yang nanggung juga orang tua. Itu kan amanah anak itu. Kalau kita sudah sampai gebukin, sudah sampai disabet kan, 7 disuruh sholat, 10 nggak sholat dipukul. Tapi pukulnya pakai hati, jangan pakai nafsu, Nah, kalau kita sudah sampai ke titik itu masih nggak sholat juga, ya ada bari tu minazimah kalau nggak salah itu. Apa hadisnya itu? Bebas dari tanggung jawab itu. Tapi kalau nggak nyuruh sholat, nggak ini, nggak itu, kok nanti di akhir kan dosa ditanggung dia. Tak dulu, ya itu amanah, ya jangan lantarkan. Nah gitu, jadi suruh sholat. Nah jadi tadi ayat ini membahas tentang wudhu. Jadi kita harus berwudhu dengan baik. Ya kayak gitu. Nah ini mungkin jam berapa sekarang? Masih tetap jam 11.27. Azan 11. Apa 35 apa 38? Ntar lagi. Hah? 25 menit 9. Ada tanya jawab. Ustaz, Ya. itu dong Ustaz, kalau orang sakit itu kan tetap wajib Ya. Iya gimana? untuk tayamum untuk orang sakit Ustaz. Iya kenapa? Gimana tuh Ustaz? Karena saya belum. Tayamum. Iya, maksudnya untuk debunya itu kita. Oh ya ada ini. Praktek ya. Iya. Jadi di sini kan ya Bani mana tadi? Tadi di sini kan disuruh wudu ya kan? Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal kabain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardo apabila kalian sakit au ala safarin atau dalam perjalanan au jaa ahadum minkum minal goid. Goid itu ya inilah buang air nanti. Awala mastumun nisa falam tajidu ma'an, tidak ada nemu air ya, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Coba apa artinya itu? Tayamum lah Dengan debu yang suci. Terus usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. wajah dan tangan, bukan kaki. Bukan yang ngomong kaki ya. Oh, dia kemarin. Ya. Clear ya ayatnya ya. Ayatnya menyuruh ketika tayamum itu hanya muka dan Kaki. kaki. Tangan. Ya gini. Nawa itu tayamuma li istibatis
li istibati sholati badalan minal wudu'i, ganti dari wudu, fardhu lillahi ta'ala, karena Allah. Bismillah ya. Pertama nih dua telapak ya, telapak tangan, jangan telapak kaki. Pertama kita ke sisi A misalnya, sisi kanan ini ya, yakin lah pasti ada debu kan, nggak mungkin nggak ada debu. Debu-debu intan. Ya gini, supaya debu ini tidak terlalu banyak, ditepukan. Gini tepuknya gini. Oh gini. 2-3 kali udah cukup. Yes. Ya. Pertama apa? Kepala. Wajah itu dari sini nih. Iya. Sini ke sini. Saya bagi ya. Ini nih. Kelingking ke belakang. Itu bagian pinggir. Ini telunjuk jempol di sisi. Ini perhatikan ini ya. Kelingking saya ya. Gini kan muka. Nah, yang kelingking sampai ke ujung atas ini. Debunya menyeluruh. Berapa kali? Hah? Sekali, jangan 2 kali, jangan 3 kali. Nah, gitu ya. Ini muka gini ya. Oke, lagi. Coba praktek 1 2 3. Ini. Bekas minyak. Gini. Wah, ini rawan nggak kena. Rawan nggak kena. Gini, udah kan. Aduh. Dah. Habis. Ininya efek dulu. Hah? Kena dari yang ini. Kan kena ini nih. Oh iya. Dah. Tadi kan ngambil di kanan. Kita ngambil di kiri. Oh di kiri. Beda tempat. Iya. Nih. Enggak. Ini ayatnya. Ini. Sama. Gini ya. Untuk tangan saya bagi 3. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Kanan sama kiri dulu. Kanan. Sisi yang sini kena buat belakang. Oh yang buat belakang ini. Ya. Dari ujung nggak? Oke. Ujung. Ujung. Nah, tetap di jari ya, jangan ke tengah, jangan ke badan, tetap di jari. Ini, dah, putar. Gini. Jangan gini Bun. Sorry, jangan gini. Terus kan kita Gini. T. Pakai ini kan nih. T gini nih. T. Gini. Ini muter. Nah, ini gini nih. Jempol jangan dikenain dulu. Iya. Jempol ke jempol. Geng, lu bisa nggak sih, geng? Lanjut yang kiri sama. Kiri sama ya. Ini putar. Jempol jangan dikenal lagi. Dah. Ya, itu tayamum. Ya, kalau misalnya kita tayamumnya nggak sesuai dengan Quran, berarti kita tidak punya akhlak kepada Allah. Terus kalau misalkan kita jaga orang tua kita sakit, hukumnya tetap wajib kita mengajak beliau sholat kan? Tetap. Berarti kita tinggal arahin aja. Iya. Sholat tuh wajib ya. Maksudnya ya ini saya sih belum baca hadisnya sih, cuma denger. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Berat lah. Salah ya. Baring. Nggak bisa baring, kedip mata. Nah, kalau nggak bisa kedip mata, salati. Iya terakhir. Nah, ya pokoknya seperti itu. Maka apa namanya yang perlu kita perhatikan itu sunnah-sunnah, fikih-fikih atau hukum
yang sudah memang tertera di Al-Quran itu wajib mutlak untuk dikerjakan, tidak bisa dibantah, tidak bisa dikurangin. Gitu. Mungkin cukup sekian ngapel hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bang Kakak ya Bunda, kalau memang apa yang saya sampaikan ada yang kurang tepat, ada yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan saya untuk hari ini. Kurang lebihnya yang baik-baik dari hanya Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana?